Halo bosku semua, annyeonghaseyo, apa kabar hari ini? Selamat datang di channel Movie Room ya. Dan hari ini saya sudah rangkumin jalan cerita dari serial Korea yang berjudul All of Us Are Dead yang baru saja tayang di Netflix Jumat kemarin. Nah, buat yang suka sama serial atau film zombie Korea, apalagi yang banyak adik-adik manisnya, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Dan by the way juga karena serial ini ada 12 episode, jadi akan saya bagi menjadi 3 video. Yang mana satu video berisikan 4 buah episode yang sudah saya rangkum inti-inti jadi ceritanya saja. Oh iya, saya ingetin juga kalau konten ini adalah full spoiler ya bosku. Nggak mau kelamaan intro, kita langsung aja ke ceritanya. Jangan lupa pakai headset atau posisi menonton, dan inilah dia All of Us Are Dead. Pada suatu malam di atap gedung yang ada di kota Hyosan, sekelompok preman sekolah lagi ngebully seorang siswa. Lalu tiba-tiba siswa yang mereka bully menjadi agresif namun harus terjatuh dari atap gedung. Siswa yang jatuh itu adalah anak dari guru biologi SMA Hyosan yang bernama Pak Guru Lee Byung-chan. Anak itu ternyata masih hidup dan sekarang dirawat di rumah sakit dan sedang dijenguk oleh bapaknya. Dari tatapannya Pak Guru Lee tahu apa yang terjadi dengan putranya itu. Tapi ternyata dia malah memukul anaknya sampai mati. Bapak Lee pun segera membawa badan anaknya menggunakan koper, akan tetapi badan anaknya itu bergerak kembali. Keesokan pagi, lab sainsnya Pak Guru Lee didatangi oleh siswa yang ngebully anaknya semalam. Kedatangan siswa ini karena penasaran dengan bunyi yang ada di dalam lab tersebut. Dia melihat sebuah kotak yang bergerak sendiri dan ternyata isinya adalah seekor tikus aneh yang lalu menggigitnya. Pak Guru Lee yang ada di sana langsung mengurung siswa cewek tersebut di dalam gudang perlengkapan sekolah. Dan inilah awal dari serial All of Us Are Dead. SMA Hyosan adalah sekolah favorit yang sangat populer di kota ini. Aktivitas sekolah seperti biasa, kegiatan belajar mengajar, ada yang ekskul memanah, bernyanyi, olahraga, dan lain-lain. Lalu kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama film ini yang bernama Chong-san Eun-jo bersama dua sahabatnya yaitu Isak dan Gyeong-su. Diketahui Chong-san tinggal bersama ibu dan ayahnya yang punya restoran ayam goreng, sedangkan Eun-jo tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang petugas pemadam kebakaran. Mereka ini sudah temenan sejak kecil. Dan sebenarnya diam-diam Chong-san juga suka nih sama Eun-jo. Singkat cerita, hari pun berganti kembali. Mereka berdua pamit berangkat sekolah, begitu juga murid-murid lain. Ada yang balap-balapan masuk kelas yang bikin kita kangen masa-masa sekolah dulu ya. Di SMA Hyosan ada juga siswa yang suka ngebully orang lain kayak mereka ini. Preman sekolah itu bernama Gwinam dan juga bosnya. Hari ini si preman sekolah nyiksa satu orang cewek yang namanya Eunji yang disuruh buka baju dan direkam oleh cowok namanya Kim yang juga sama-sama dibully. Namun aksi mereka ini coba dihentikan oleh Soo-hyuk. Tapi siswa yang dibully abang preman gak mau dibantu nih karena sudah diancam sama preman yang akan menyebarkan video telanjang punya Eunji. Soo-hyuk pun langsung masuk kelas. Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru Pak nanyain sama murid-murid yang bertanya kemana perginya satu siswa cewek yang seharian tanpa kabar usai dari lab science. Kemudian Bu Guru nanyain sama Pak Lee yang hari-harinya ada di lab. Tapi Pak Lee yang tahu malah berbohong dan bilang kalau dia tidak melihat siapapun di lab setelah kelas berakhir kemarin. Bu Guru pun segera pergi dari lab science menuju kelasnya. Kemudian Pak Guru Lee masuk ke gudang dan menyuntikkan obat penenang ke siswa cewek yang disekapnya. Pak Guru Lee Byung-chan melanjutkan pelajaran di kelas, begitu pula Ibu Guru Park di kelasnya Chong-san. Dan tiba-tiba cewek yang disekap Pak Guru pun berubah menjadi zombie kabur dari lab itu. Situasi masih kondusif saat ini. Di kelasnya Chong-san, siswa cewek bernama Hisum minta izin ke UKS karena demam. Kemudian siswa yang sudah jadi zombie masuk ke kelas mereka. Ibu guru langsung meminta muridnya yang dibantu Soo-hyuk dan Eun-jo membawa siswa yang terinfeksi ini ke UKS. Karena siswa yang terinfeksi ini kelihatan lebih parah, akhirnya dia mendapatkan prioritas utama dibandingkan cewek yang izin tadi. Ternyata dia sedang hamil. Kembali ke UKS, zombie yang sudah agresif menggigit tangan ibu perawat dan juga melukai Eun-jo.
Akhirnya mereka pun menyuntikkan obat penenang dosis tinggi dan membawanya ke rumah sakit yang dibawa oleh ayahnya Onjo sendiri. Akibat hal ini, Pak Guru Lee Byung-chan pun dibawa ke kantor polisi oleh detektif Song Jae. Pak Guru Lee mengingatkan para guru di sana bahwa jangan membawa siswa itu ke rumah sakit karena infeksinya akan menyebar. Dan benar saja, ibu perawat di UKS ternyata sudah terinfeksi virus zombie, lalu bel istirahat sekolah pun berbunyi. Awalnya jam istirahat berjalan lancar seperti biasa karena para siswa dan guru belum menyadari kalau sekolah mereka terdapat infeksi dari virus zombie. Si Chongsan dan Onjo dan teman-temannya makan siang nih di kantin sekolah. Di sisi lain si Sohyo ketemuan sama ketua kelas yang pendiam tapi cerdas bernama Namra. Sementara itu Yeonji yang dibully pagi tadi pergi ke atap gedung untuk bunuh diri dan dihampiri oleh Kim. Sedangkan preman sekolah yang ngebully mereka bertemu dengan zombie ibu perawat yang menggigit siswa. Para siswa pun menjadi zombie lalu lompat keluar jendela dan dilihat oleh Yeonji yang ada di atas sehingga dia nggak jadi bunuh diri. Kembali ke Chongsan dan Unjo, mereka belum menyadari situasi yang semakin tegang karena infeksi virus itu semakin menyebar ke siswa lainnya. Sampai tibalah para siswa yang dikejar zombie lari menghampiri mereka di kantin. Abang preman sekolah yang bernama Guinam juga lari ke kantin, namun dia dan siswa lain harus berhadapan dengan zombie-zombie ganas. Yang bikin keselnya si Guinam ini malah jadiin orang lain sebagai tamengnya. Lalu di sisi berbeda, kepala sekolah yang belum percaya kejadian ini nggak mau nyuruh siswanya pulang karena masih bisa diselesaikan secara internal. Sampai akhirnya Bu Guru keluar dari ruang kepala sekolah untuk menyiarkan siaran darurat di sekolah, namun ada beberapa guru yang juga menjadi zombie. Singkat cerita, ibu guru pun tiba di ruangan siaran dan menyiarkan ke siswa-siswa agar pulang ke rumah bagi siapapun yang bisa selamat. Kembali ke si Chongsan dan Unjo yang lari selincah-lincahnya menghindari zombie melewati jendela dan atap gedung. Mereka juga menggunakan benda apa saja yang ada di sekolah untuk melawan para zombie yang jumlahnya semakin banyak. Si Sohyuk sama ketua kelas juga kewalahan menghindari kerumunan zombie ganas. Di luar juga masyarakat sudah tertular oleh virus zombie, begitu pula gadis yang terinfeksi pertama telah menggigit petugas di sana sehingga wabah zombie meluas di kota Hyosan. Di saat yang sama pula ada satu cewek yang bernama Jang Hari dari Regu Panahan SMA Hyosan baru saja sampai ke sekolah yang sudah berubah menjadi sarang zombie. Dia sama temannya pun lari ke toilet wanita dan bertemu dengan siswa lainnya yang selamat yang bernama Si Mijin dan John Sung yang baru saja membunuh zombie. Alhasil mereka berempat pun menjadi tim yang terjebak di toilet wanita. Kembali ke timnya Chongsan dan Unjo yang berhasil selamat masuk ke kelas. Begitu pula si Sohyuk dan ketua kelas. Mereka pun berkumpul di kelas ini. Nah, disinilah kita akan kenalan dengan timnya Chongsan. Yang pertama ada yang pakai sweater namanya Hyoryung. Lalu ada gadis ini yang namanya Jimin, lalu ada yang kita panggil Mas Gembul, ada juga Mbak Nayon yang judesnya minta ampun, terus ada Wujin adiknya Jang Hari, dan yang kacamata ini namanya John Yung, lalu yang terakhir ada Minji. Gimana bingungnya? Ya iya saya juga bingung karena banyak tokohnya, tapi nggak apa-apa lah. Intinya mereka menjadi satu tim sekarang bernama Chongsan dan juga Onjo. Timnya Chongsan mencoba nelpon panggilan darurat pakai handphone siswa yang mereka temukan di kelas. Namun operator awalnya menanggapi laporan mereka sebagai candaan saja. Sampai akhirnya operator jadi percaya karena menerima laporan yang sama dari masyarakat. Unjo juga menghubungi pusat pemadam kebakaran untuk berbicara ke ayahnya. Akan tetapi telepon Unjo belum direspon dengan serius. Sampai akhirnya si Onjo berakal bahwa di sekolah Hyosan terjadi kebakaran sehingga petugas rescue mengirim tim, namun karena situasi di kota juga genting, pemadam kebakaran tak kunjung datang ke sekolah. Selang beberapa saat Mbak Nayon yang judesnya minta ampun ngamuk-ngamuk minta mereka nelpon lagi petugas rescue agar buruan datang ke sekolah. Gak cuma itu, dia juga marahin ketua kelas karena tidak bisa berbuat banyak di situasi seperti ini. Lalu tiba-tiba datanglah seorang guru sekolah ke ruangan timnya Chongsan. Mereka pun bersama Pak Guru langsung menahan pintu dari zombie yang berusaha masuk. Akan tetapi ternyata guru sekolah juga sudah terinfeksi.
Meski sudah dihempas oleh Mas Gembul, zombie guru tetap menyerang dan dilawan oleh Sohyuk. Di saat yang sama, Minji juga sudah berubah jadi zombie dan ditahan oleh Mas Gembul. Alhasil mereka pun keluar dari ruangan itu mencari ruangan baru, namun sialnya saat lari ngibrit sekumpulan zombie juga mengejar mereka, membuat Sohyuk harus menahan zombie itu seorang diri, sehingga membuatnya terjebak di ruangan seni bersama sekumpulan zombie-zombie lainnya. Gak mau diam saja, si Sohyuk mencoba lari dari sana dengan menyusuri tepi gedung sekolah. Sementara itu, Chongsan dan timnya juga masih dikejar-kejar oleh zombie. Mereka pun menggunakan pintu dan jendela untuk membuat tameng agar bisa bertahan sampai ke ruang kelas yang baru. Mereka pun membuka ruangan kelas yang terkunci dan masuk ke dalam. Namun harus mendapati salah satu sahabat baik Unjo yang bernama Isak sudah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Teman-temannya juga pada ketakutan nih, apalagi Mbak Nayon yang suka teriak-teriak gak jelas. Alhasil Unjo pun mau tak mau harus merelakan sahabatnya berubah menjadi zombie. Kemudian dirasa kelas ini juga sudah tidak aman, Chongsang mengambil selang yang digunakan sebagai tali untuk pergi ke ruangan baru bersama timnya. Dan ternyata Ibu Park masih selamat di ruangan siaran sehingga mereka berkumpul di ruangan tersebut. Lalu ketika giliran Chongsan turun melalui jendela, sekumpulan zombie berhasil menerobos masuk sehingga Chongsan harus terdorong keluar bersama para zombie. Akan tetapi ternyata si Chongsan masih selamat dan bertemu dengan Sohyuk di tepian gedung sekolah. Ya, 그렇지마 징그러. Di ruangan siaran bersama Bu Guru Park, si Mbak Nayon beraksi kembali. Dia ngomel-ngomel gak jelas ke Gyeongsu karena lambat nutup jendela. Tambah lagi si Mbak Nayon ini memang sensi sama Gyeongsu dari dulu. Bu Guru pun melerai mereka dan kemudian menanyakan situasi yang ada. Tim Chongsan mengatakan kalau mereka sudah menelpon pemadam kebakaran dan polisi, namun belum ada yang datang sampai sekarang. Akhirnya mereka mencoba cara lain untuk mencari tahu bagaimana situasi di luar dan mencari bantuan menggunakan internet. Di saat yang sama, Hisu yang habis beranak meninggalkan bayinya di toilet kemudian keluar. Akan tetapi hampir saja dia mati ditabrak oleh mobil yang supirnya udah jadi zombie. Sementara itu timnya Chongsan yang lagi lihat Facebook sempat melihat mobil yang menabrak Hisu, tapi nggak ngeh kalau Hisu ada di sana karena perhatian mereka terpecah akibat zombie yang datang dari atas ruangan siaran. Mereka pun mengeluarkan zombie itu bersama-sama, akan tetapi saat zombie itu berhasil dikeluarkan, si Gyeongsu hidungnya mimisan, yang merupakan pertanda dia sudah ikut terinfeksi. Mbak Nayon yang judes pun kembali beraksi. Dia ngomel-ngomel ngusir Gyeongsu dari ruangan ini, tapi Bu Guru Park dan teman-teman tidak setuju, lalu memutuskan agar Gyeongsu dikarantina di dalam ruangan siaran. Singkat cerita, di luar sana pemerintah sudah mengeluarkan darurat militer. Orang tua Unjo yang kita kira pergi ke SMA Hyosan ternyata ditugaskan ke balai kota untuk menyelamatkan ibu anggota dewan yang terjebak di sana bersama stafnya. Keadaan di balai kota terlihat ada satu orang ajudan ibu anggota dewan dan satu petugas pemadam juga sudah terinfeksi berubah jadi zombie. Masyarakat di kota Hyosan juga sudah banyak yang terinfeksi virus zombie. Ibunya Chongsan yang melihat keadaan seperti ini jadi khawatir sama anaknya yang ada di sekolah. Dia pun langsung pergi menjemput anaknya itu. Dan di perjalanan dia sempat ketemu sama Hisu yang menggendong bayinya. Karena Hisu ini dari SMA Hyosan, si ibu pun makin panik dan berlari menuju ke sekolah. Sementara itu tim Chongsan yang ada di ruangan siaran mulai tenang karena Gyeongsu tidak berubah jadi zombie. Bu Guru Park pun meminta Mbak Nayon untuk minta maaf ke Gyeongsu. Lalu dengan terpaksa Mbak Nayon masuk ke sana dan mengelap luka di tangan Gyeongsu pakai sapu tangannya. Akan tetapi bukannya minta maaf, si Mbak Nayon malah mengomel-ngomel ke Gyeongsu lagi. Karena ruangan ini kedap suara, maka teman-teman di luar mengira kalau mereka sudah maaf-maafan seperti lebaran. Tapi saat Nayon keluar, si Gyeongsu marah-marah karena udah dicaci maki yang bikin teman-temannya kaget. Bu guru dan siswa juga heran kenapa Nayon begitu menyebalkan.
Lalu tiba-tiba hidungnya si Gyeongsu mimisan seperti gejala orang yang terinfeksi virus zombie. 봤지? 이래도 내 말이 틀려? Mbak Nayeon yang ngeselin masih aja mencaci maki Gyeongsu yang terinfeksi. Dia menyuruhnya keluar dari ruangan ini sedangkan Chongsan dan teman-temannya cuma bisa bengong aja ketika Gyeongsu menangisi semuanya sampai tibalah virus tersebut menguasai tubuhnya Gyeongsu. Chongsan pun jongkok di jendela bersiul menyanyikan lagu favorit Gyeongsu. Kemudian zombie Gyeongsu berlari ke arah Chongsan terjatuh ke bawah dan lari ke lapangan bola. Sialnya lagi zombie Gyeongsu ketemu sama ibunya Chongsan yang sudah sampai di sekolah Hyosan. Namun naas karena si ibu nggak tahu akhirnya beliau harus dimakan zombie Gyeongsu. Di sisi lain si Hisu yang membawa bayinya juga sudah digigit zombie. Dia bersembunyi di warung makan ayam goreng Chongsan yang mengikat dirinya di pintu agar ketika dia jadi zombie tidak memakan bayinya. Kembali ke timnya Chongsan yang lagi berduka. Namun tidak untuk Mbak Nayeon yang sok heroik banget karena tuduhannya ke Gyeongsu selama ini benar. Akan tetapi ketua kelas pun akhirnya berbicara bahwa ada hal yang mencurigakan dari Mbak Nayeon. Ternyata ketua kelas melihat Mbak Nayeon mengoleskan darah zombie ke sapu tangannya yang juga ditempelkan ke luka Gyeongsu saat Mbak Nayeon minta maaf tadi. Sontak hal ini membuat semua orang terkejut dan alhasil si Mbak Nayeon dapat tamparan dari ketua kelas. 반장이면 다야? 이발가! 니라고! Si Chongsan juga marah, begitu pula teman-teman lainnya karena Mbak Nayeon telah membunuh sahabat baik mereka. Mbak Nayeon pun sudah terpojok menjadi frustasi dan memutuskan pergi keluar ruangan tersebut untuk bunuh diri. Namun Bu Guru yang gak tega ngeliat Mbak Nayeon juga ikut keluar. Dan tentu saja gerombolan zombie mengejar mereka berdua. Singkat cerita, usai kemalangan ini situasi kembali tenang. So Hyuk udah kebelet kencing pengen ke toilet. Namun jika keluar ruangan tentu saja harus berhadapan lagi dengan para zombie. Nah, Mas Gembul nyarani ide gila nih, agar mereka buang air besar lewat jendela secara bergiliran. Tapi tetap saja hal itu adalah konyol dan juga edan. Akhirnya karena si Unjo anak pemadam kebakaran yang paham situasi darurat, dia pun memandu teman-teman untuk membuat WC darurat di ruangan siaran. Sementara itu, ayahnya Unjo yang ada di balai kota juga melakukan hal yang sama membuat WC darurat untuk Ibu Dewan dan stafnya. Dengan kompak dan berbekal alat seadanya mereka menyusun dan akhirnya berhasil membuat WC darurat tersebut. Mereka pun buang air di sana. Tapi Mas Gembul habis buang air besar bikin WC darurat jadi bau sampai-sampai si John Young pengen muntah. Singkat cerita lagi, usai membuat WC darurat tersebut, ketua kelas punya rencana keluar dari ruangan mencari bantuan. Namun niatnya dilarang oleh Unjo karena berbahaya. Begitu pula tim Mijin di toilet yang ngajak timnya keluar tapi dilarang oleh Jang Hari sampai-sampai mereka berdua ini berkelahi. Di sisi lain, ayah Unjo juga minta izin ke Ibu Dewan untuk pergi menjemput si Unjo di SMA Hyosan. Akan tetapi karena zombie sudah memenuhi kota Hyosan maka Ibu Dewan melarangnya. Dan benar saja di luar sana zombie sudah memenuhi kota Hyosan dan menyerang orang-orang termasuk streamer horor satu ini yang lagi siaran langsung sampai-sampai dikejar zombie anak TK. Di saat yang sama pula si abang preman juga lagi dikejar-kejar zombie, namun karena naluri yang kuat untuk hidup si abang preman selalu selamat dan membantai para zombie pakai pisau. Adegan berpindah ke kantor polisi yang mana Guru Lee sedang diinterogasi. Ternyata virus zombie ini adalah buatannya yang disuntikan ke putranya karena selalu dibully, agar dapat memperkuat naluri melawan para pembuli di sekolah. Namun naas, virus itu harus menyebar ke orang lain karena sebuah insiden di sekolah. Detektif Song Jae membawa Guru Lee Byung Chan keluar dari kantor, namun sial orang-orang yang sudah menjadi zombie menyerang mereka. Pak Guru mengatakan kalimat terakhirnya, bahwa seluruh solusi ada di laptopnya yang ada di lab science SMA Hyosan. Lalu dia pun mengorbankan diri dimakan zombie agar detektif Song Jae bisa lari dari markas kepolisian. Akan tetapi saat terinfeksi tubuh Pak Guru Lee tidak seperti zombie lainnya yang liar.
Detektif yang masih selamat juga ketemu sama anggota lain yang lagi sembunyi. Akhirnya mereka berdua membawa informasi penting dari Pak Guruli ke pihak militer. Dan hari pun berganti menjadi pagi. 아무도 안 왔어. Pagi ini tim Jang Hari yang ada di toilet akan pergi keluar mencari adiknya. Namun dia masih belum tahu kalau si Wujin selamat bersama dengan tim Chongsan yang lagi nungguin bala bantuan. Namun ternyata bantuan tidak menuju ke sekolah Hyosan melainkan menuju balai kota untuk menyelamatkan ibu dewan. Ayah Unjo dan juga rekannya melindungi ibu dewan keluar menuju atap gedung balai kota. Mereka sekuat tenaga menahan para zombie menggunakan selang air lalu sampai berhasil tiba di atap balai kota menunggu helikopter. Kembali ke tim Chongsan yang masih nunggu bantuan di sekolah mereka namun tak kunjung datang. Ketua kelas pun mengatakan jika mereka hanya diam saja maka bisa mati karena kelaparan atau dehidrasi. Namun teman-teman masih saja meragukannya karena jika keluar pun bisa membahayakan mereka. Akhirnya Chongsan punya ide mencari handphone siswa yang ada di ruangan guru untuk mencari informasi dan tentunya menelpon tim rescue kembali. Dia pun bersiap-siap yang awalnya akan pergi sendirian namun Sohyuk ikut membantunya. Sementara itu di tim atap gedung sekolah si Yunji lagi marah karena Kim mengatakan bahwa abang preman telah memasang timer upload video telanjangnya Yunji. Alhasil Yunji turun ke bawah dan mencari ponsel abang preman di ruangan guru. Akan tetapi saat berlari dia pun digigit oleh para zombie namun keanehan terjadi. Setelah digigit oleh zombie, Yunji tidak berubah dan para zombie juga tidak menyerangnya lagi. Kemudian dia berjalan hingga sampai ke ruangan guru dan menghancurkan ponsel di sana. Di saat itu juga si Chongsan sama Sohyuk juga sudah sampai di ruangan guru bertemu dengan Yunji yang lagi ngancurin ponsel-ponsel siswa. Diam-diam Chongsan pun mengambil satu ponsel akan tetapi si Yunji yang kayak orang kesurupan menyadarinya. Yunji menyerang Chongsan dan untungnya si Sohyuk gercep menghempas Yunji sampai pingsan. Namun zombie-zombie malah terpancing mendengar suara mereka. Si Chongsan tetap aja mencari ponsel yang masih aktif meski diserang zombie dan alhasil mereka pun terpisah di sini. Sohyuk pun keluar jendela sedangkan Chongsan berlari menghindari kejaran zombie dan di ruangan tadi si Yunji sudah terbangun dari pingsannya. Scene berpindah ke abang preman yang bangun tidur di ruangan kepala sekolah. Dia diperintah kepala sekolah untuk mengambil mobil di parkiran agar kepala sekolah bisa keluar dari sini. Ya tentu saja abang preman gak mau diperintah langsung menodongkan pisau ke kepala sekolah. Lalu di saat itu juga si Chongsan masuk ke ruangan tersebut mendapati abang preman akan membunuh si bapak. Chongsan pun pura-pura merekam tindakan abang preman ditambah lagi dia juga akan menyebarkan video ini ke media sosial. Tentu saja hal ini bikin abang preman jadi geram dan langsung membunuh pak kepala sekolah. Akhirnya tersisalah mereka berdua di ruangan ini. Chongsan pun mau tak mau harus dikejar oleh abang preman yang udah ngamuk. Mereka berlari dari ruangan itu yang juga dikejar-kejar oleh zombie. Lalu abang preman melemparkan pisaunya ke tubuh Chongsan dan episode 4 pun berakhir. Oke itu dia bosku semua rangkuman episode 1 sampai 4 All of Us Are Dead yang udah diringkas seringkas-ringkasnya. Kalau saya ada salah dan keliru saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.